Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai pada Studi Kasus Puskesmas Kecamatan Kalideres yang disusun oleh saya sendiri Nuriandini dengan NIM 1955201157. Ada Akhfa Nur Agatha 1955201185. Anggraini Lestari 1955201197 dan Elia Handayani 1955201176. Latar belakang masalah, laporan kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah instansi. Laporan ini menyangkut bagaimana efektivitas kinerja pegawai selama 1 bulan. Laporan kinerja berisi daftar aktivitas kegiatan pegawai dalam kesehariannya. Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jakarta merupakan salah satu instansi yang membutuhkan laporan kinerja pegawai. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaporan kinerja pegawai ini, seperti keterlambatan dalam penyampaian hasil laporan. Hal ini disebabkan karena proses pengisian laporan harian pegawai masih dilakukan secara manual. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas Kecamatan Kalideres tersebut, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem kinerja pegawai yang dapat diakses secara online. Di sini ada use case diagram, ada 3 aktor, yaitu admin, pegawai, dan kepala bagian. Admin di sini sebagai operator yang memiliki use case kelola data pegawai, kelola kepala bagian, dan cetak laporan pegawai. Di aktor pegawai ini memiliki use case, input aktivitas, dan lihat laporan kinerja. Aktor kepala bagian ini memiliki use case, verifikasi laporan kinerja pegawai. Use case ini semua harus include-nya login. Lanjut, Pak. Activity diagram login. Di sini ada activity diagram login. Login ini bisa di aktornya admin, pegawai, dan kepala bagian. Di sini ada sistem. Di sini notasi mulai. Lalu activity-nya di sini membuka sistem. Step pertama membuka sistem, lalu sistem di sini ya tampil form login, lalu ada activity input username dan password. Di sistem di sini tampilan sistem ini mengecek kelengkapan data. Di sini ada validasi benar atau tidaknya. Lalu validasi username dan password. Kalau berhasil itu tampilan menu utama pada sistem. Kalau tidak berhasil itu kembali lagi ke form login. Di sini ada notasi selesai. Lanjut, Pak. Lalu yang kedua ada activity diagram kelola data pegawai. Yang pertama tambah pegawai maksudnya. Di sini admin yang mengoperasikannya. Pertama ada notasi mulai, lalu activity step pertama ada login, sistem menampilkan menu utama, lalu admin pilih menu kelola data pegawai, lalu di sistem tampil daftar pegawai, lalu admin memilih pilih tambah pegawai, lalu di sistem tampil form tambah pegawai, lalu admin input formnya, lalu admin mengklik simpan, lalu di sistem memvalidasi form. Kalau gagal itu balik ke form tambah pegawai. Kalau berhasil di sistem
sistem simpan data, menyimpan data. Lalu di sini ada notasi selesai. Lanjut, Pak. Di sini ada activity diagram kelola data pegawai edit. Admin login terlebih dahulu untuk mengedit, itu harus. Lalu di sistem ini tampil menu utama, admin pilih menu kelola data pegawai, lalu di sistem tampil daftar pegawai, lalu admin mengetik pencarian untuk edit, siapa yang mau edit maksudnya, sistem tampil cari, lalu admin pilih edit di buttonnya gitu, lalu sistem tampil from edit, lalu admin menginput data pegawai yang mau diedit gitu, terus admin pilih update, lalu sistem memvalidasi, kalau gagal itu kembali ke from edit, lalu kalau berhasil itu sistem mengupdate data, lalu selesai di sistem. Lanjut, Pak. Lalu yang keempat ada activity diagram kelola data pegawai hapus. Ada notasi mulai, activity pertama login, tampil menu utama di sistem, lalu admin memilih menu kelola data pegawai, lalu sistem tampil daftar pegawai, lalu admin mengetik pencarian, siapa yang mau dihapus data pegawainya, lalu tampil hasil pencarian yang dicari di sistem, lalu admin memilih hapus, button hapus, lalu tampil konfirmasi hapus data pada sistem, lalu di sini ada validasi, admin memilih pilih tidak atau ya, lalu kalau pilih tidak itu kembali ke tampil hasilan pencarian pada sistem, lalu kalau pilih ya berarti sistem data dihapus. Lalu notasi selesai. Lanjut, Pak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dan melanjutkan bagian activity diagram kelola kepala bagian tambah. Yang pertama, ada notasi mulai, kemudian login, lalu tampilan menu, pilih menu kelola, tampil menu kepala bagian, kemudian pilih tambah kepala bagian, tampil form kepala bagian, kemudian input form, dan pilih simpan, kemudian ada validasi, jika berhasil disimpan data, kalau tidak maka tampil ke menu kembali ke kepala bagian. Kemudian di sini ada notasi selesai. Oke, yang selanjutnya activity diagram pola kepala bagian edit. Yang pertama ada notasi mulai, kemudian ada login, kemudian ada tampilan menu utama, lalu pilih menu kelola kepala bagian, kemudian tampil menu data kepala bagian, kemudian pilih edit kepala bagian, dan tampil form edit, input data kepala bagian, dan pilih simpan. Validasi form, jika gagal, maka akan tampil menu data. Kemudian jika berhasil, maka update data. Kemudian selesai, di sini ada notasi selesainya. Selanjutnya, ada activity diagram kelola kepala bagian hapus. Di sini admin memulai, ada notasi mulai, kemudian login, lalu tampil menu utama, pilih menu kelola bagian, kepala bagian, tampil menu kepala bagian, pilih hapus, tampil konfirmasi hapus data, pilih ya, data maka akan dihapus, jika pilih tidak, akan tampil menu kepala bagian. Kemudian selanjutnya ada activity diagram cetak laporan pegawai. Di sini admin mulai, kemudian login,
lalu tampil menu utama, lalu pilih menu cetak laporan pegawai, lalu tampil daftar laporan pegawai, ketik pencarian nama atau NIP, kemudian tampil hasil cetak, kemudian pilih detail, kemudian tampil form daftar laporan kinerja pegawai, ketik pencarian periode, tampil laporan kinerja pegawai, kemudian pilih cetak, verifikasi. Di sini terdapat validasi. Jika pilih cetak, laporan akan dicetak. Tapi jika pilih tidak, maka akan tampil ke bagian kinerja pegawai. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram input aktivitas. Admin memulai, login, kemudian tampil menu utama, pilih menu input aktivitas, tampil halaman input aktivitas, pilih tambah aktivitas, tampil form tambah aktivitas, kemudian input form aktivitas, pilih simpan, kemudian ada validasi, gagal, jika berhasil, simpan data, tampil pesan berhasil, selesai. Activity diagram, lihat laporan kinerja. Pegawai memulai, kemudian login, tampil menu utama, pilih menu lihat laporan kinerja, tampil menu lihat laporan kinerja, kemudian pilih periode tahun dan bulan, kemudian verifikasi, terdapat validasi, jika tidak ada data maka akan kembali ke pilih periode tahun dan bulan, kemudian jika ada data, tampil laporan kinerja, dan kemudian selesai. Selanjutnya ada activity diagram verif laporan. Di sini memulai, kemudian login, tampil menu utama, lalu pilih menu verifikasi laporan kinerja pegawai, kemudian tampil halaman verifikasi laporan kinerja pegawai, lalu pilih lihat laporan kinerja pegawai, tampil form laporan kinerja pegawai, kemudian pilih verifikasi, kemudian menampilkan konfirmasi verifikasi. Di sini terdapat validasi, jika setuju menampilkan informasi setuju pada form laporan, jika tidak menampilkan informasi tidak setuju, tidak disetujui pada form laporan. Kemudian di sini ada notasi selesai. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram login. Di sini ada aktor, admin, kemudian halaman login, kemudian halaman utama, controller, dan entity. Seperti ini. Yang pertama, input form login, kemudian post data, kemudian ada validasi, cek login, query, return query, validasi lagi. Kemudian tampil halaman utama berhasil. Kemudian jika gagal, maka tampilan form login dan tampil pesan gagal. Kemudian jika gagal lagi, tampil form login dan tampil pesan kesalahan. Yang kedua ada sequence diagram kelola data pegawai tambah. Di sini terdapat satu aktor, ada halaman utama, data pegawai, form data pegawai, kontrol, dan entity. Yang pertama, pilih menu pegawai, 2 tampil data, 3 pilih tampil data dan input data, kemudian cek kelengkapan data, validasi, dan simpan data. Ada query, kemudian return, menampilkan pesan berhasil, kemudian tampil pesan berhasil, jika gagal, menampilkan pesan gagal, dan tampil pesan gagal. Untuk selanjutnya,
pada Anggra ini? Mohon dijelaskan. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram kelola data pegawai. Di sini ada aktor sebagai admin, lalu ada halaman utama, data pegawai, from data pegawai, controller, dan entity. Lalu di sini untuk langkah pertama kita pilih menu pegawai, lalu tampil data, lalu input data yang dicari, get search, lalu return, terus return query, menampilkan data yang dicari, data tampil, pilih edit, edit data, cek kelengkapan, lalu ada validasi, ada update data, query, return query, lalu menampilkan pesan berhasil, tampil pesan berhasil, menampilkan pesan gagal, tampil pesan gagal. Lanjut. Lalu ada sequence diagram kelola data pegawai hapus. Di sini ada aktor, lalu halaman utama, data pegawai, from data pegawai, controller, dan entity. Untuk langkah pertama yaitu kita pilih hapus, lalu konfirmasi hapus, validasi, hapus data, return, lalu return query, menampilkan pesan berhasil dihapus, lalu tampil pesan hapus. Jika gagal menampilkan pesan gagal dihapus, lalu terakhir tampil pesan gagal. Lanjut. Lalu ada sequence diagram kelola kepala bagian tambah. Di sini ada aktor, halaman utama, data kepala bagian, from kepala bagian, controller, dan entity. Untuk langkah pertama yaitu pilih menu kepala bagian, tampil data, pilih tambah dan input data, cek kelengkapan data, lalu ada validasi, lalu simpan data, query, return, menampilkan pesan berhasil, tampil pesan berhasil, lalu ada menampilkan pesan gagal, dan terakhir tampil pesan gagal. Lanjut. Sequence diagram kelola kepala bagian edit. Di sini ada admin sebagai aktor, halaman utama, data kepala bagian, from kepala bagian, controller, dan entity. Pilihan pertama untuk memulai itu pilih edit, input data yang diedit, lalu get search, query, return query, lalu ada validasi, menampilkan data yang diubah, tampil data yang diubah jika berhasil, lalu ada menampilkan pesan tidak berubah, dan terakhir tampil pesan data tidak berubah. Lanjut. Lalu sequence diagram kelola kepala bagian hapus. Ada aktor, halaman utama, data kepala bagian, from kepala bagian, controller, dan entity. Langkah pertama pilih hapus, lalu konfirmasi hapus, ada validasi, ada hapus data, query, return query, lalu jika berhasil menampilkan pesan berhasil dihapus, tampil pesan berhasil, lalu jika gagal menampilkan pesan gagal dihapus, dan terakhir tampil pesan gagal. Lanjut. Sequence diagram cetak laporan kinerja. Di sini ada aktor, halaman utama, data laporan, from laporan, controller, lalu entity. Untuk memulai kita mulai dari pilih menu cetak laporan kinerja, lalu data, pilih nama yang ingin input data, cari data yang ditemukan, tampil data yang ditemukan, pilih detail, pilih periode yang ingin dicetak, lalu input data yang dicari, get search, query, return query, validasi,
menampilkan data yang ditemukan, tampil data yang ditemukan, lalu pilih cetak, cetak laporan, ada validasi, laporan dicetak, query, lalu return query, menampilkan berhasil cetak, lalu tampil berhasil cetak, lalu ada menampilkan data yang ditemukan, tampil data yang ditemukan, lalu yang terakhir itu ada menampilkan data tidak ditemukan dan tampil data tidak ditemukan. Lanjut. Lalu ada sequence diagram input aktivitas. Di sini ada aktor, halaman utama, data laporan, from aktivitas, controller, dan entity. Lalu ada pilih menu input aktivitas, tampil data, pilih tambah dan input aktivitas, lalu ada cek kelengkapan data, lalu ada validasi, lalu simpan query return menampilkan pesan berhasil, lalu tampil pesan berhasil, lanjut dengan menampilkan pesan gagal, yang terakhir tampil pesan gagal. Lanjut. Sekarang akan dilanjutkan oleh Eli. Baik, di sini ada stage input and aktivitas. Yang pertama di sini ada for pegawai. Yang kedua ada halaman utama, data laporan, form aktivitas, controller, dan entity. Selanjutnya yang pertama pilih menu input aktivitas, dua tampil data, yang ketiga pilih tambah dan input aktivitas, 4 cek kelengkapan data, 5 validasi, 6 simpan data, yang 7 query, yang 8 return, yang 9 menampilkan pesan berhasil, 10 tampil pesan berhasil atau gagal, lanjut ke 11 menampilkan pesan gagal, yang ke-12 tampil pesan gagal. Lanjut. Selanjutnya ada sequence input aktivasi. Belum. Pertama, Bentar. yang pertama ada pegawai, Belum, El. halaman. Ntar dulu. Sabar. Yuk, tuh 2, 3. Lanjut, di sini ada sequence lihat laporan kinerja. Di sini ada pertama pegawai, yang kedua halaman utama, lanjut yang ketiga data laporan, controller, entity. Lanjut yang pertama pilih menu lihat laporan kinerja, tampilan data, ketiga pilih periode tahun dan bulan yang ingin dilihat, yang keempat cek kelengkapan, kelima validasi, keenam get search, 7 query, 8 return query, 9 penampilan pesan yang ditemukan, 10 tampil pesan yang ditemukan atau tidak ditemukan, lanjut 11 penampilan pesan yang tidak ditemukan, dan yang ke-12 tampil pesan yang tidak ditemukan. Selanjutnya sequence verifikasi laporan pegawai. Di sini laporan pertama kepala bagian, halaman utama, data laporan, form laporan, controller, activity. Yang pertama pilih menu verifikasi laporan pegawai, yang kedua tampil data, yang ketiga pilih lihat laporan kinerja pegawai, keempat verifikasi, kelima validasi, keenam get search,
7 query, 8 to query, 9 penampilan informasi disetujui, lalu tampil disetujui atau tidak disetujui, yang 10 tampil form disetujui, yang ke-11 yang 11 penampilan informasi tidak disetujui, yang terakhir tampil form tidak disetujui. Lanjut. Baik, selanjutnya kelas diagram. Ini yang pertama ada admin, yang terdiri dari username, password, nama, NIP, jabatan, dan email, tambah, edit, hapus, lihat laporan, mencetak laporan. Baik, di sini yang pertama ada manusia pegawai, yang terdiri dari username, password, nama, NIP, jabatan, email, melihat, menginput laporan. Ini yang lanjut ke menu login yang terdiri dari username, password, tambah, edit, hapus. Selanjutnya kepala bagian yang terdiri dari username, password, nama, NIP, jabatan, email, lihat laporan, verifikasi laporan. Selanjutnya yang terakhir laporan yang terdiri dari NIP, nama pegawai, tupoksi, tanggal, waktu, aktivitas, volume, keterangan, di input, dilihat, dicetak, dan yang terakhir diverifikasi. Lanjut. Selanjutnya markup sistem yang diusulkan. Baik, di sini ada rancangan layar login, sistem pelaporan kinerja pegawai Puskesmas Kecamatan Kalideres. Pertama di sini terdiri dari username, password, dan lanjut ke menu login. Baik, di sini ada rancangan layar halaman utama admin. Di sini yang pertama ada admin, user, dan user, terdiri dari dashboard, pilihan menu dashboard, kelola data pegawai, kelola kepala bagian, cetak laporan kinerja, dan yang terakhir logout. Lanjut. Baik, di sini ada website data pegawai, terdiri dari admin. Yang pertama tampilan menu dashboard, kelola data pegawai, kelola kepala bagian, cetak laporan kinerja, dan logout. Di sini ada tampilan menu pencarian, ada tambah pegawai. Ini ada nomor, NIP, username, password, tupoksi, pilihan, dan di sini ada masing-masing contohnya. Lalu lanjut webpage tambahan data pegawai yang terdiri dari menu dashboard, kelola data pegawai, kelola kepala bagian, cetak laporan kinerja, dan logout. Tambahan data pegawai yang terdiri dari NIP, username, email, password, konfirmasi password, tupoksi. Di sini ada tambahan foto juga. Lanjut dengan yang terakhir ada pilihan tupoksi, dan lanjut yang terakhir simpan. Lanjut. Jadi di sini ada website edit data pegawai yang terdiri dari yang pertama ada NIP, username, email, password baru, konfirmasi password, dan tupoksi. Lalu lanjut simpan. Selanjutnya ada selanjutnya yang hapus data pegawai. Di sini ada tanda centang hapus dan tidak. Lanjut. Oke, di sini ada edit data pegawai. Terdiri dari lanjut. Di sini ada tambahan kepala bagian, jadi dari yang pertama kepala bagian, tambah kepala bagian yang terdiri dari NIP, nama, agama, jenis kelamin, alamat, password. Dan di sini ada menu edit dan hapus. Selanjutnya
sini ada website biodata, terdiri dari nama lengkap, gelar depan, dan gelar belakang. Oke, di sini ada rancangan edit kepala bagian. Di sini menu-menunya, menu-menu admin, lalu ada input biodata sama input password, ubah password. Lalu di sini ada rancangan layar hapus, kepala bagian, ada icon hapus, admin bisa pilih ya atau tidak, lalu lanjut rancangan layar menu cetak laporan kinerja. Di sini ada daftar laporan kinerja pegawai, ada icon search, lalu ada button detail, ada nama pegawainya, ada foto profilnya, ada NIP-nya. Lanjut, Lalu di sini ada rancangan layar data laporan kinerja pegawai. Ada di sini ada icon search periode, ada NIP atau nama, ada tupoksinya atau tugas pokoknya. Lalu di sini ada icon cetaknya. Lalu di sini ada aktivitas kegiatan laporannya. Lalu rancangan layar verifikasi cetak laporan kinerja. Di sini ada icon cetak laporan, admin bisa pilih cetak atau tidak. Lanjut, Rancangan layar menu input aktivitas. Di sini ada tanggal, lalu tanggal aktif, lalu ada icon tambah aktivitas, lalu ada sini laporan kinerja pegawainya, lalu rancangan layar form input aktivitas. Sini pegawai memasukkan tanggal, lalu aktivitas pegawai sini pilih, ada icon pilihnya, lalu pegawai memilih volume aktivitas, lalu ada waktu, pegawai bisa isi waktu di sini, lalu uraian, ada button close dan simpan. Lanjut. Lalu rancangan layar lihat laporan kinerja pegawai. Di sini ada daftar bulan laporannya, ada tahun, ada bulan, lalu rancangan layar form laporan kinerja pegawai. Seperti ini rancangan layar formnya, ada periode,
laporannya ada nama atau NIP atau tupoksinya, lalu ada button kelas. Lanjut. Rancangan layar verifikasi laporan pegawai. Di sini ada daftar laporan kinerja pegawai, ada icon search di bagian kepala bagian. Ada menunya di sini ya. Lalu ada nama pegawai, ada NIP, ada profil, lalu icon detail buat melihat verifikasi form laporan kinerja pegawai. Seperti ini perancangannya, mock-up-nya. Lanjut, yang. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.